Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, buat kalian yang suka arem-arem, pernah buat atau sering buat tapi gagal, ini perlu kalian perhatikan ya. Hari ini kita akan buat arem-arem, isiannya ada telur asin ya. Jadi buat kalian yang mau usaha ini, insya Allah ini bisa banget kalian recook asalkan kalian perhatikan tipsnya ya. Tips pertama, ini kita pakai berasnya 500 gram ya atau setengah kilo. Jadi perhatikan kelapa parutnya itu beratnya harus ditimbang ya, beratnya sekitar 400 sampai 500 gram. Kemudian airnya ini 1 liter, nanti menghasilkan santan sekitar 1 liter lebih dikit lah ya, 1000 atau 1100 liter gitu ya. Jadi perbandingannya itu 1:2. Kalau misalnya berasnya itu 500 gram, berarti santannya sekitar 1 liter lebih dikit, gak apa-apa ya. Kalau misalnya berasnya 1 kilo, berarti santannya itu ya sekitar 2 liter gitu ya. Kalian diperes pakai tangan dua kayak gini dengan segenap kekuatan hati dan juga pikiran supaya menghasilkan santannya itu nggak kebuang. Jadi kita nggak pakai perasan pertama atau perasan kedua, pokoknya perasan sekali aja gitu ya. Kalau Mas Bril lebih prefer pakai santan yang asli daripada santan instan. Nah, hasilnya kalian bisa cek ini ya, 1 liter lebih sedikit ya, sekitar 1000 sampai 1100 liter gitu ya. Kemudian ini beras udah Mas Bre cuci ya, sekitar 500 gram. Kemudian tambahkan serai, boleh tambahkan pandan kalau kalian suka ya, ada salam dan juga daun jeruk, jadi baunya itu sedep, benar-benar sedep. Nah ini kita tinggal tuangkan aja santannya tadi. Jadi pertama tips yang perlu kalian perhatikan tadi, kelapa parutnya tuh jangan sampai kurang supaya nanti arem-aremnya tuh nggak ambiar. Kadang kan kalau kita buat arem-arem tuh kan, kalau misalnya kita nggak tahu takarannya tuh pada waktu dibuka ambiar. Ada juga yang pakai dibejek-bejek kayak gitu ya, dipakai apa namanya, dialusin gitu ya. Sebenarnya nggak perlu pakai itu, yang penting takaran santannya itu pas. Nah ini Mas Bri kecilkan api, kalau udah sampai kayak gini baru Mas Bri tambahkan garam. Garamnya itu Mas Bri tambahkan di akhir ya. Ini sekitar untuk porsi ini 500 gram atau setengah kilogram beras ya, Mas Bri kasih 1 sendok makan. Nah ini kalian matikan apinya, kalian matikan posisinya seperti ini, ingat ya, seperti ini. Kemudian kalian ditutup, ditunggu sampai dia ngeresep ke berasnya, jadi seperti ini. Nah bisa kalian lihat ya, tadi masih nyemek-nyemek gitu ya, ini udah ngeresep semuanya ke beras ya. Tinggal kita sisihkan. Kemudian ini nanti kita buat isiannya nanti selain pakai telur asin, kita juga pakai kentang sama wortel ya. Ya ini kita sisihkan aja. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang disangrai, sama cabai sesuai selera ya. Kalau misalnya mau pedas ya kalian tambahkan cabai rawit itu banyak. Di blender dengan sedikit air, kemudian kalian tumis, tambahkan serai sama salam ya. Kayak gini ya. Ditumis sampai bumbunya itu matang atau berbau harum ya. Taunya bumbu matang tuh tinggal kalian kibas-kibasin aja. Kalau misalnya matang kan rasanya tuh nggak sengak gitu ya, rasanya udah sedep gitu. Kalian tambahkan gula jawa atau gula pasir ya. Kalau kalian nggak suka gula jawa bisa kalian ganti dengan gula pasir, tapi di sini Mas Bri pakai gula jawa sekitar setengah keping atau sekitar setengah sendok makan. Setelah ini nanti kita tambahkan kentang sama wortel. Kentang sama wortel itu udah Mas Bri potong dadu. Kentangnya sekitar 300 gram, wortelnya sekitar 150 gram ya. Potong dadu kecil-kecil seperti itu. Ini tinggal kita aduk-aduk kayak gini ya. Kalau arem-arem tuh isiannya bebas sebetulnya ya, bisa pakai daging, bisa pakai daging ayam, bisa pakai tahu, ada juga yang ngasih tauge, sayur-sayuran, itu tergantung selera sih. Ini Mas Bri tambahkan air sebanyak 300 ml ya, supaya kentang sama wortelnya itu matang. Kita tambah seasoning dulu, ada garam sama kaldu bubuk ya.
kayak gini. Ini dimasak sampai ngeresep, sampai menyusut ya bumbunya ya, airnya ya. Nah ini udah menyusut, dan kita pastikan kentang sama wortelnya itu udah matang juga ya. Mas Bri tambahkan di sini ada daun bawang sama daun seledri sedikit aja, masing-masing 1 batang. Kalau kebanyakan juga nanti malah overpower, malah dominan rasa seledrinya ya. Kalau seledri itu nggak usah terlalu banyak. Kayak gini udah selesai, tinggal kita sisihkan ya, ditunggu sampai dingin ya. Ini daunnya supaya dia nggak gampang pecah atau patah ya, kalian bisa panasin dulu kayak gini, jadi dia lemes ya daunnya itu ya. Ini perlu ya diginikan, atau kalian bisa jemur. Kalau dijemur mungkin terlalu makan waktu ya, mending kita panasin gini aja di atas kompor. Oke, tinggal kita bentuk. Oh ya, ini untuk ukuran arem-aremnya lumayan besar, jadi 1 porsi arem-arem ini Mas dikasih nasinya ini sekitar 85 sampai 90 gram ya. Jadi ini lagi-lagi ya harus ditimbang. Cuman kalau misalnya kalian udah sering buat, itu biasanya kalian udah paham sih ya. Cuman kalau misalnya kalian belum pernah buat ya harus timbang supaya nanti sama rata itunya, apa namanya, bentuknya atau ukurannya ya. Nah itu kita lemein, kita lapisin daun kecil gitu, kemudian berasnya atau nasinya kita pipihkan lebar gitu ya, supaya nanti bisa nutup semuanya. Kita kasih telur asinnya separuh aja, sama tadi sambal goreng kentang sama wortelnya. Nah kita tutup. Jadi buat nasinya tadi mipihinnya tuh harus lebar ya, supaya bisa nutup semuanya. Tinggal kalian buletin gini kayak buat lontong gitu, diputer-puter, dirasain harus bener-bener padet ya, harus bener-bener padet. Tinggal ditekuk kayak gini, kemudian kita tekan-tekan ke bawah ya, supaya berasnya atau nasinya itu dia madet ke bawah gitu. Boleh pakai lidi atau tusuk gigi kayak gini, ingat ya. Nah ini kalian padet-padetin ke bawah, hati-hati supaya enggak apa namanya, sobek itunya daunnya. Cuman kalau misalnya udah dipanasin sebenarnya nggak apa-apa sih, udah lemes itu dia nggak gampang sobek lah ya, kayak gini ya. Ya supaya rapi nih, kita rapiin, kita gunting gitu kayak gini. Nah kalau ukuran nasinya sama ya, jadi ukuran arem-aremnya tuh juga menghasilkan yang sama. Kalau misalnya kalian mau lebih ekonomis ya, kalian bisa ukur di berat sekitar, Mas Bri beratnya sekitar 60 sampai 65 gram ya. Cuma ini kita buat agak lebih besar, sekitar 85 sampai 90 gram. Jadi ini satu ini udah ngelawuhi kalau untuk snack box ya. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 1 jam ya, supaya benar-benar tanek. Kalau tanek itu nanti jadinya nggak gampang basi ya arem-aremnya. Ya kayak gini, ini udah 1 jam, kita bisa cek, kemudian ditiriskan, diangin-anginin sampai dia dingin, baru bisa kita packaging kalau misalnya mau dijadiin snack box. Nah kita bisa lihat di sini isiannya ya. Tadi kan Mas Bri bilang kalau misalnya takarannya itu nggak pas, biasanya tuh berasnya tuh dia bakal hancur gitu ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Jadi kuncinya di kelapa parut atau santannya tadi ya, bener-bener harus pas. Kalau misalnya kalian pakai takaran Mas Bri ini, pertama pas, kedua bener-bener gurih karena santannya banyak ya. Kayak gini hasilnya bener-bener bagus ya hasilnya. Dan untuk kalian yang mau tahu ini nanti bakal dijual berapa estimasinya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi.
Oke ya, itu aja konten untuk kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan buat kalian yang kadang-kadang takut untuk buat arem-arem nggak jadi, ini bisa banget untuk dicoba ya. Oke, dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel Mas Bri, terima kasih banyak Mas Bri ucapin. Jangan lupa bantu channel Mas Bri berkembang dengan cara subscribe, karena subscribe itu nggak bayar. Kemudian kalian kasih like dan kalian bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian nggak bakal ketinggalan. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.